ajal datang tak diundang, pergi tak permisi, sekali datang on time. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, maka tidak bisa dipercepat atau ditunda sesaat sekalipun. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh sebab itu sikap seorang muslim tidak boleh takut mati, tapi jangan sekali-kali cari mati. Bersiaplah kapan saja menghadapi mati, karena siap atau tidak, kalau ajal telah datang tidak bisa ditunda sesaat sekalipun. Israel, jangan kau cabut ajalku, anakku masih kecil. Israel, tidak sekarang. Israel, jangan kau cabut ajalku, aku belum nikah. Israel, enggak sekarang. Israel, jangan kau cabut ajalku, amalku belum banyak. Tidak sekarang. Itulah ketentuan yang diberikan oleh Allah. Akan tetapi, walaupun ajal itu datang tak diundang, pergi tak permisi, bagi sebagian orang kadang-kadang sinyal kedatangannya sudah diisyaratkan oleh Allah. Maka pandai-pandailah membaca isyarat yang diberikan Allah itu. Apa isyarat kedatangannya? Kalau uban sudah mulai banyak bertabur, kalau gigi sudah semakin banyak yang gugur, pandangan mata sudah semakin kabur, pendengaran telinga sudah mulai lamur, kulit pun sudah semakin kendur, tulang belulang sudah semakin banyak yang mengapur, itu pertanda sudah semakin dekat dengan liang kubur. Perbanyaklah ibadah, amal soleh dan tafakur, jauhilah maksiat dan sifat takabur. Maka menurut para ulama fikih, makruh hukumnya mencabut uban yang ada di kepala kita. Haram sih tidak, tapi makruh. Kalau disemir boleh, asalkan jangan warna hitam. Warna apa Pak Ustaz? Pink, silakan saja. Tapi kalau dicabut makruh. Kenapa? Uban itu nurun min nurillah, cahaya di antara cahaya Allah. Seolah-olah orang macam saya masuk usia 40 tahun sudah mulai muncul uban satu helai. Seolah-olah diingatkan, ingat Luqman, ajalmu sudah dekat. 6 bulan kemudian tambah lagi muncul 6 helai uban. Peringatan pun bertambah, ingat ajalmu sudah dekat, ajalmu sudah dekat. Apakah kemudian yang muda bisa mengatakan, kami masih muda Pak Ustaz, kami masih muda Pak Kiai, ajal kami masih jauh dong? Tidak. Apa boleh kita katakan, kelapa muda dikupas-kupasin, daunnya dibikin ketupat, masa muda dipuas-puasin, nantilah tua baru taubat? Apa begitu? Oh tidak. Isma syi'ta fa innaka mayitun, hiduplah engkau sesuka hatimu, tapi perlu kau ingat engkau pasti akan mati. Menyadarkan kehadapan kita seperti yang dilukiskan oleh orang-orang bijaksana. Ajal kematian manusia dikaitkan dengan umurnya, itu seperti pohon kelapa menjatuhkan buahnya. Pohon kelapa beda dengan pohon pisang. Pohon pisang mati nunggu buahnya masak duluan. Pohon kelapa tidak. Ada yang masih berbentuk serbuk bunga berguguran jatuh. Ada buah kelapa yang segenggam tangan saya sudah jatuh. Ada buah kelapa yang sudah berbentuk kelapa muda. Kelapa muda itu bahasa Inggrisnya degan, jatuh. Tapi ada yang sampai kering bertunas di atas pohon kelapa, ditungguin sama yang punya pohon gak jatuh-jatuh juga. Ajal manusia juga begitu. Ada orang yang masih di rahim ibunya, belum sempat terdengar tangisnya, sudah meninggal di dalam rahim. Ada orang yang sedang ditimang-timang, kedua orang tuanya dibanggakan oleh mak bapaknya, sudah dijemput oleh malaikat maut. Ada yang masih pelajar mahasiswa, sedang ranum-ranumnya, ternyata sudah menghadapi kematian. Tapi ada orang yang usianya lebih 100 tahun, ditungguin sama ahli warisnya, nggak mati-mati juga.
Kok kasar Pak Ustadz ini ngomongnya? Bukan saya, tapi saya sedang menjelaskan betapa takdir Allah berkaitan dengan kematian, dikaitkan dengan umurnya, bisa terjadi kapan saja. Lalu bagaimana menghadapi itu semua? Maka nasihat terbaiknya tidak ada lain adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi, melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wasiat pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ish masyita fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesuka hatimu, tapi perlu kau ingat engkau pasti bakal mati. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah? Wahbib masyita fa innaka mufariquh. Cintailah segala sesuatu sesuka hatimu, tapi perlu kau ingat engkau pasti akan saling berpisah dengannya. Silakan cintai ayah ibu kita, silakan cintai suami istri kita, silakan cintai anak-anak kita, silakan cintai jabatan, pangkat, derajat, kedudukan kita, silahkan cintai harta kita, silahkan cintai rumah kita, silahkan cintai mobil mewah, kendaraan motor kita. Tapi ingat, cepat atau lambat pasti kita akan suatu saat berpisah dengannya. Kita mencintai ayah ibu kita sepenuh hati. Kalau bukan ayah ibu kita yang lebih dulu meninggalkan kita, kita yang akan lebih dulu meninggalkan kedua orang tua kita. Suami mencintai istri, kalau bukan suami yang lebih dulu meninggalkan istri, istri yang akan lebih dulu meninggalkan suaminya. Kita cintai anak, kalau bukan orang tua yang lebih dulu meninggalkan anak, anak yang akan lebih dulu meninggalkan orang tuanya. Kita cintai jabatan, pangkat, derajat, kedudukan, kalau bukan jabatan yang lebih dulu meninggalkan kita, kita yang akan lebih dulu meninggalkan jabatan. Kita mencintai harta, kalau bukan harta yang lebih dulu meninggalkan kita, kitalah yang akan lebih dulu meninggalkan harta kita. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, biar cinta kita terarah. Nabi mengingatkan betul kepada kita, yatba'ul mayyit thalathah. Ada yang selalu mengiringi jenazah. Kalau ada orang meninggal jadi mayat, jadi jenazah, maka yang mengiringi itu pasti 3, kata Nabi. Apa saja itu? Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Lalu Nabi menjelaskan, fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Yang 2 akan kembali meninggalkannya, sementara yang 1 setia akan menemaninya. Fayarji'u ahluhu wa maluh. Yang 2 kembali meninggalkan kita adalah keluarga dan harta. Wa yabqa amaluh. Sementara yang setia menemani ternyata adalah amalnya. Yang setia menemani ternyata amal kita. Saat menghadapi Israel, husnul khatimah apa su'ul khatimah, sangat ditentukan bagaimana dulu dia hidup beramal. Begitu saudara, saat kita sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, dimasukkan ke liang kubur, amal sangat berpengaruh. Bahkan ketika harta sudah meninggalkan kita, keluarga meninggalkan kita, sahabat meninggalkan kita, amallah yang setia menemani. Ketika menghadapi pertanyaan mungkar nakir, marabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, dan seterusnya, amal yang sangat menentukan bagaimana kita bisa menjawab itu ataukah tidak. Begitu juga seterusnya, ketika datang hari kiamat, hancur alam semesta dengan ditandai tiupan sangkakala Israfil yang pertama, lalu disusul tidak lama kemudian ada tiupan yang kedua dari malaikat Israfil.
maka dibangkitkanlah manusia dari alam kuburnya. Bagaimana keadaan kita saat dibangkitkan dari alam kubur? Dilukiskan dalam Quran, yauma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. Mereka bangkit dari kubur-kubur mereka dalam bentuk beraneka ragam untuk melihat amal mereka. Begitu juga setelah bangkit lalu digiring ke padang mahsyar. Di padang mahsyar dijelaskan oleh Quran, oleh hadis Nabi, ada 7 kelompok golongan yang akan mendapat naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 kelompok golongan yang akan dapat naungan pada saat di padang mahsyar sangat ditentukan amalnya saat dia hidup di dunia.